Mantap! 3 gebrakan Gibran lawan pandemi, tuang polkadrun tukang hoax, ditulis oleh Nina Nur di seworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Beberapa waktu lalu sempat beredar video hoax yang menyebut kondisi wali kota Solo Gibran Rakabuming yang disebut menderita lumpuh total karena virus, disertai dengan foto editan memperlihatkan Gibran berada di tempat tidur rumah sakit dan di sampingnya tampak Presiden Jokowi sedang berdoa. Melihat hoax macam ini, apalagi memikirkan bahwa mungkin ada saja yang percaya dengan hoax ini, terus terang benak saya agak berontak. Gemas gitu, pengen nyantet yang bikin hoax. Karena saya yakin dari pihak Gibran maupun Presiden Jokowi tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum, seperti sikap mereka terhadap hoax dan fitnah lainnya sebelum ini. Namun saya sadar bahwa DNA keluarga Presiden Jokowi itu bikin mereka tahan mental terhadap fitnah dan hoax, bahkan membalas serangan-serangan itu dengan kinerja dan prestasi, sehingga ketika dibandingkan antara gerombolan sebut saja kadrun yang memfitnah dengan keluarga Presiden Jokowi yang difitnah, maka yang muncul adalah perbandingan akhlak antara yang akhlaknya sungguh buruk dan tidak punya kontribusi apapun terhadap bangsa dan negara ini, dengan yang akhlaknya kinclong dan punya banyak kontribusi terhadap masyarakat negara ini. Oleh sebab itu saya bermaksud membalas hoax tersebut di atas yang menyebut Gibran lumpuh dengan sejumlah gebrakan kinerja Gibran yang membawa banyak manfaat buat warga Solo yang bikin warga Solo bahagia. Mobil vaksinasi keliling. Untuk mempercepat program vaksinasi, Pemkot Solo menggunakan inovasi mobil vaksinasi. Layanan vaksinasi keliling ini digelar sejak tanggal 15 Juni lalu dan tersebar di 8 lokasi berbeda setiap harinya. Penggunaan mobil vaksinasi ini terutama untuk membantu warga lansia dan pralansia. Menurut Gibran, mobil vaksin keliling ini akan menyinggahi lebih banyak titik sehingga akan lebih banyak warga yang merasakan manfaatnya. Penggunaan mobil vaksinasi ini sempat mendapatkan pujian dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Vaksinasi Kota Solo ini menarik. Dahulu bus ini digunakan untuk rapid test COVID-19 metode IVA. Sekarang dikonversi untuk mobil vaksin. Pemkot memberikan inovasi-inovasi dengan mengkonversi fasilitas untuk bisa dipakai vaksin. Saya kira ini cara bagus, ujar Gubernur Ganjar ketika meninjau kinerja salah satu mobil vaksin di Solo. Bantu yatim piatu akibat COVID. Pandemi COVID membawa imbas yang tak kalah menyedihkan selain melambatkan segi perekonomian masyarakat, yakni jadi penyebab anak yatim piatu kehilangan kedua orang tua. Ini terjadi di mana-mana. Namun untuk di Solo, Gibran sebagai wali kota Solo yang menjadi penanggung jawab anak-anak tersebut, sebagai pihak yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak itu, sejauh ini sudah ada 3 anak yang menjadi anak asuh Pemkot Solo. Pengisian oksigen gratis. Mulai akhir Juli lalu, masyarakat Kota Solo dapat mengisi tabung oksigen secara gratis. Kegiatan ini dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Solo, digelar bersama antara Pemkot Solo dengan Korem 074 Waras Stratama Surakarta. Syaratnya hanya dengan menunjukkan KTP Solo. Siapa yang membantu pembagian oksigen gratis ini? Salah satu pihak yang sejak awal membantu adalah distributor oksigen PT Langgeng Oksigen yang berlokasi di Kartosurau, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Wali Kota Gibran bersama pihak Korem 074 Waras Stratama akan menggalang dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari berbagai pihak agar kegiatan ini terus berlangsung. Salah satu warga Solo yang ikut antre mengisi tabung oksigen adalah Suharto Cipto Hartono. Biasanya dia harus ke daerah Palur, Karanganyar untuk mengisi tabung oksigen. Itu juga masih antri. Sekali isi biayanya Rp55.000. Suharto membutuhkan pengisian tabung oksigen untuk anggota keluarganya yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah karena COVID. Tentu saja pengisian oksigen gratis ini sangat membantu Suharto. Tentu saja bukan hanya 3 kegiatan di atas yang dilakukan oleh Gibran selama pandemi. Masih ada yang lain kok. Gimana yang bikin hoax Gibran lumpuh? Kamu sudah bikin apa buat warga di sekitarmu? Hati-hati bikin hoax orang sakit sampai lumpuh, bisa kena karma. Contohnya sudah banyak. Saya masih gemes. Saya yakin di masa mendatang masih akan ada inovasi yang dilakukan Gibran buat warga Solo. Kuncinya ada di akhlak. Kalau niatnya jadi pemimpin untuk melayani dan berkontribusi pada warga masyarakat, hasilnya pasti akan membantu masyarakat, bikin warganya happy. Sehat terus Mas Wali, selalu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Ganjar ahli nyamar, ditulis oleh Adin di seworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Presiden Jokowi pernah bercerita ketika dia masih menjadi wali kota Solo. Kala itu beliau mempunyai ajudan yang ganteng,
tinggi tegap yang selalu mendampinginya kemanapun dia pergi. Kegantengan ajudannya ini ternyata mengundang kejadian lucu, karena ketika ada tamu yang datang ke Solo, kebanyakan mereka mengajak salaman ajudannya, bukan dirinya selaku wali kota Solo. Rupanya para tamu belum tahu wali kota Solo yang mana orangnya. Untuk itu Jokowi mengganti ajudannya, sehingga kemudian dirinya terlihat lebih menonjol. Para tamu tidak lagi salah orang. Memang banyak pejabat yang dari segi postur tubuh tidak memadai. Jika mereka memakai pakaian biasa, sepintas mereka seperti orang biasa, bahkan seperti orang-orang kebanyakan. Jadi kita harus lebih seksama memperhatikan jika ingin melihat jelas pejabat tersebut. Apalagi sekarang ini di masa pandemi, kita semua termasuk para pejabat diwajibkan memakai masker, sehingga untuk mengenali seseorang memerlukan waktu lebih lama dan harus memperhatikan lebih seksama. Apalagi jika orang yang menggunakan masker ditambah face shield, wajahnya lebih sulit untuk dikenali, apalagi hanya melihat sepintas. Hal ini ternyata dialami oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kandidat kuat capres untuk Pilpres 2024 ini pernah dicuekin oleh pejabat lainnya. Bukan hanya dicuekin oleh PDIP karena dianggap terlalu berambisi, tapi juga dicuekin oleh Menteri Dalam Negeri dengan kasus yang berbeda. Kunjungan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah diwarnai momen lucu yang menyita perhatian publik. Hal ini dikarenakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru dicuekin oleh Tito saat menyambut kedatangan mantan Kapolri tersebut. Melansir dari unggahan di Instagram pribadi @ganjar_pranowo, membagikan momen saat dirinya tengah menyambut kedatangan Tito Karnavian di Kendal, Jawa Tengah. Dalam video yang dibagikan, awalnya terlihat Tito turun dari mobilnya, kemudian tampak Ganjar Pranowo berdiri menyambut dan sudah siap menyalami Tito Karnavian. Namun Tito justru melewati dan tidak menggubris Ganjar yang berdiri di sebelah kiri Bupati Kendal, Diko Ganinduto, dan justru menyambut pejabat daerah yang lainnya. Kemudian dalam sambutannya, Tito pun mengatakan alasan dirinya tidak menyalami Ganjar saat ia baru tiba di tempat tersebut. Rupanya penampilan Ganjar yang mengenakan masker dan pakaian adat Sumatera itu membuat Tito Karnavian tak mengenali orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Dalam pidatonya, Tito pun langsung meminta maaf atas kejadian dirinya yang tak menggubris keberadaan Ganjar Pranowo. Mendengar alasan Tito Karnavian yang mengaku tak mengenali Ganjar, sontak membuat seluruh orang yang ada di ruangan tersebut pun tertawa. Pada kesempatan itu, Tito pun melontarkan pujian kepada Ganjar yang masih terlihat awet muda, sehingga membuat dirinya tak mengenalinya. Untung saja Ganjar pandai menyamar ya, sehingga Menteri Dalam Negeri pun tidak mengenalnya. Jangan-jangan suatu saat nanti ketika Ganjar Pranowo jadi presiden dan Tito menjadi salah satu menterinya, momen seperti itu bisa terulang. Menteri Tito dipanggil Presiden Ganjar dan langsung disuruh masuk ruangan. Ternyata di ruangan Pak Presiden Ganjar tidak ada. Tito bingung, disuruh menghadap tapi orangnya nggak ada. Ternyata Presiden Ganjar lagi nyamar jadi pot bunga. Gubernur Ganjar selama ini guyon alias suka bercanda. Di berbagai kesempatan, sebagaimana direkam di channel YouTube-nya, Ganjar terlihat bercanda dengan masyarakat seperti nenek di panti jompo dan kepala desa tentang protokol kesehatan. Mereka terlihat akrab penuh dengan canda tawa. Kedekatan pejabat dengan rakyatnya seperti ini akan berbekas di hati warga. Oleh karena itu, jika nanti nyalon jadi apa gitu, tidak usah kampanye habis-habisan, bercengkerama dan guyon dengan masyarakat bisa lebih efektif dibandingkan kampanye dengan janji-janji manis dan menyebar baliho belaka. Nah, jika PDIP ingin menjagokan Puan Maharani sebagai capres di Pilpres 2024 nanti, harus belajar lebih dekat dengan rakyat, berbicara langsung dan bercanda dengan masyarakat harus alami, jangan hanya sekedar lip service belaka. Masyarakat Indonesia sudah pintar dan mampu merasakan ketulusan pemimpinnya. Apakah benar-benar menyayangi rakyatnya atau hanya demi kepentingan karir politik belaka? Ketulusan dan penuh harapan akan terasa berbeda oleh rakyat. Bagaimana menurut Anda?